Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu an-nadharu sahmun masmumun min sihami iblis. Wa huwa an-nadharu ila al-muharramat mithlu an-nisa' al-ajnabiyat. Wa kadhalika al-mar'ah tanzuru ila ar-rijal. Qala Allah Ta'ala qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Wa kana nabi minal anbiya kharaja yastasqi huwa wa qaumuhu wa qala lahum man adnaba dhanban la yakhruju ma'i faraja'u kulluhum min wara'ih wa baqiya shakhsun wahidun ma'ahu faqala an-nabi ma laka faqala an-nabi ma lak la tarji' ama adnabta aw ma sami'ta nida'i qala bala sami'tu nida'ak walakin sa'ukhbiruka in kana alladhi 'amiltu dhanban raja'tu qala kuntu marratan amshi fanadarat aini ila ma harramallahu alaiha faqultu fi nafsi ayn tahmiluni an anzura ila al-muharram la tusahibni abada fagala'tuha hadha ma fa'alt fa in kana dhanban raja'tu qala la فخرجا يستقيان فسقاهم الله تعالى وملأ الواديان سيلا ثم قال سيدي محمد الذنوب تمنع غيث السماء توبوا إلى الله فباب التوبة مفتوح ما دام الروح في الجسد الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر إن الله يقبل التوبة عن عباده ولا يفعل الإنسان المعاصي إلا من الغفلة ولا تقع الغفلة إلا من مجالسة العامة اشتمله على الغيبة والنميمة والقيل والقال وكل أشياء ذميمة وكل من جالس غافلا غفل وكل من جالس ذاكرا ذكر وفي مجالسة أهل الذكر خيرا كبيرا إذا ذكروا الله ذكر الله معهم إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Berkata Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, pandangan mata ini adalah panah yang beracun daripada panah-panah yang dikirim oleh iblis. Yang dimaksud yaitu memandang atau melihat kepada yang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti perempuan-perempuan ajnabi, perempuan-perempuan yang bukan mahramnya. Begitu juga perempuan apabila dia melihat seorang lelaki, sama hukumnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman para lelaki untuk menutup mata-mata mereka, dan katakan wahai Muhammad kepada perempuan-perempuan yang beriman untuk menutup mata-mata mereka dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan ada nabi daripada anbiya, ada seorang nabi yang daripada anbiya, para nabi, dia keluar untuk meminta hujan. Karena sudah lama tidak diturunkan hujan, akhirnya ini nabi bersama para kaumnya keluar untuk meminta hujan. Ketika di tengah jalan, berkata itu nabi kepada para kaumnya, barang siapa yang melakukan dosa walaupun satu kali, janganlah keluar bersama aku. Akhirnya mereka semuanya pulang. Mereka semuanya tidak ikut bersama Nabi tadi untuk meminta hujan. Kecuali tersisa satu orang bersama itu Nabi. Akhirnya Nabi bertanya, kenapa kamu tidak pulang bersama orang-orang tadi? Apakah kamu tidak pernah melakukan dosa? Atau kamu memang tidak mendengarkan daripada panggilanku tadi? Kamu tidak mendengar daripada pengumumanku tadi? Kata orang tadi, iya, aku dengar daripada pengumuman tadi. Tapi aku akan beri kabar kepada kamu. Memberi kabar kepada kamu kalau memang ini amalanku adalah termasuk dosa, maka aku akan pulang bersama mereka. Tapi kalau memang itu bukan dosa, berarti aku tidak pernah melakukan dosa kecuali ini. Kemudian diceritakan dia bercerita kepada Nabi tadi, aku pernah melakukan satu dosa.
yaitu memandang perempuan ajnabi yang bukan mahram. Akhirnya aku merasa menyesal, aku mengatakan kepada mataku, "Hei mata, kamu mengajak aku untuk melihat perkara yang diharamkan oleh Allah. Karena itu, kamu jangan ikut bersama aku selama-lamanya." Fagala'tuha, akhirnya aku mencabut itu mata. Cabut itu mata. Kemudian dia mengatakan, "Gimana menurut Anda, apakah ini adalah perbuatan dosa bagi aku? Kalau memang ini perbuatan dosa, masih dihitung dosa, maka aku akan pulang bersama kaum yang lainnya." Akhirnya Nabi tadi mengatakan, "Qalala, enggak. Berarti kamu sudah bertobat dan Allah menerima tobat kamu." Karena memang diceritakan para anbiya dahulu itu jika melakukan dosa, cara bertobatnya itu harus kadang-kadang memotong tangan. Jadi perbuatan yang dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh harus dihilangkan. Bahkan diceritakan para anbiya dahulu, para kaum dulu, itu kalau melakukan dosa malam harinya, pagi harinya langsung tertulis di pintu rumahnya. Fulan bin Fulan telah melakukan dosa. Akhirnya semua orang tahu. Tapi rahmat kepada umat Nabi Muhammad tidak sampai disebarkan, tidak sampai diterang-terangkan, tapi Allah menutupi daripada dosa para umat Nabi Muhammad. Kemudian keluar itu Pak Nabi dan satu orang tadi untuk minta hujan. Akhirnya Allah menurunkan hujan kepada mereka. Akhirnya wadi turun hujan yang deras sampai akhirnya semuanya kebagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kala Sayyidi, berkata Sayyidi Muhammad bin Hadi As-Segaf, "Adzunub, dosa-dosa itu akan mencegah daripada turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pintu taubat akan tetap terbuka semenjak ruh masih di jasad kita. Allah akan menerima taubat daripada seorang hamba semenjak ruh tidak sampai ke kerongkongan. Allah akan menerima taubat daripada hambanya. Karena itu tidaklah seorang manusia itu melakukan satu perbuatan maksiat ataupun dosa kecuali karena kelupaan dari dirinya. Dan tidak mungkin terjadi lupa kecuali karena tongkrongan-tongkrongan, karena duduk-duduk bersama orang-orang yang lupa, yang mana di dalamnya di situ ketika duduk-duduk bersama mereka, mereka membicarakan, mereka ngerasani, mereka ngadu domba, mereka berkata dengan perkataan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Karena itu, apapun tempat duduk yang di situ mengajak lupa, maka kita juga akan menjadi orang yang lupa. Kapanpun di situ tempat duduk mengajak kita untuk berzikir, maka kita akan menjadi orang yang berzikir, orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, taubatlah, lakukanlah satu perbuatan yang membawa diri kita untuk manfaat, untuk selalu tetap dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.